Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Teman-teman calon guru penggerak yang luar biasa, kali ini saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4, yakni diseminasi penyebaran budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya, yakni di salah satu sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 6 Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama, melakukan perencanaan. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian saya menyusun PPT yang akan saya gunakan, termasuk diantaranya membuat daftar hadir para guru yang akan mengikuti diseminasi ini. Kemudian di tahap pelaksanaan, kami melakukan kolaborasi diskusi dengan rekan-rekan guru, dan di akhirnya ada tahapan refleksi umpan balik dari para rekan guru yang mengikuti untuk perbaikan ke depannya. Untuk selengkapnya, silahkan saksikan video aksinya saya berikut ini. Tunggu dulu arahan dari operator, Pak Operator. Kita menjawab sesuai dengan materi yang kita pelajari ya. Kemudian struktur. Oke, sudah. Oke, silakan dulu. Menggunakan media HP, silakan duduk dulu. Diseminasi ini atau penyebaran informasi positif ini
Alangkah baiknya mari kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya tak elok dan tak enak kiranya kalau tidak diberikan pengarahan dari Yang Terhormat Pak Kepala Sekolah untuk kita semua sebagai motivasi untuk kegiatan ini. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang ini kita kembali bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan ke-10 ya, dengan materi tentang budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan terang benderang sehingga bisa seperti sekarang ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak angkatan ke-10, kemudian Bapak guru penggerak angkatan 9, dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kegiatan siang ini merupakan salah satu proses daripada kelanjutan kegiatan CGP angkatan ke-10. Ini masih bulan ke-2. Pak Jamil, bulan ke-2 ya? Oke. Berarti masih ada waktu sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi. Baru tahap awal. Nah, kalau bayi mungkin belum bisa merangkak juga. Jadi Bapak Ibu guru CGP mungkin sudah bisa merasakan di mana nikmatnya dalam tanda kutip melaksanakan program pendidikan ini, ya, di mana lelahnya, di mana enjoynya, nih semata-mata nantinya diharapkan CGP angkatan ke-10 ini menjadi GP. Menjadi GP. Jadi saya minta Bapak Ibu guru CGP angkatan 10 bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Silakan tetap memonitor, tetap bekerja sama, berkomunikasi dengan guru penggerak ataupun CGP yang ada, karena untuk CGP angkatan ke-12 itu kayaknya sudah mulai di launching dia. Silakan Bapak Ibu guru mungkin bisa lihat di SIM PKB-nya. Ya. Jadi SIM PKB itu di sana mungkin ada undangan. Dari prosedur awal Bapak Ibu guru mendaftar, kayaknya lewat SIM PKB. Bisa minta, makanya kalau di rencana kerja jangka menengah saya yang saya buat itu 4 tahun yang akan datang, paling tidak itu ada 40% dari guru SMP Negeri 6 Bagi yang menjadi guru penggerak. Ya, artinya apa? Paling tidak satu guru penggerak bisa menggendong. Apa menggendong itu? Bahasa sininya apa? Menyinggit. Ini di sini apa itu? Nah itu pokoknya kan ya. 1:2. Satu guru penggerak bisa menjadi mentor bagi 2 guru hebat lainnya. Sehingga nanti mungkin 8 tahun yang akan datang semua menjadi guru penggerak kalau program itu masih ada. Nah, jadi yang program yang ada sekarang itu ikuti dulu dah. Masalah nanti ada atau enggak kelanjutannya ya itu urusan belakang.
Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu guru yang lain membuka SIM PKB-nya. Kemudian untuk CGP angkatan 10 silakan tetap berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya, termasuk berkomunikasi mungkin dengan stakeholder yang lain. Di mana ada kesulitannya, kalau yang mikirkan orang banyak itu mungkin bisa menjadi mudah, tapi juga bisa menjadi lebih sulit lagi. Ya, nih, jadi sekali lagi selamat untuk berlelah-lelah. Insya Allah ini selesai bulan Oktober. Ya itu Pak Azami yang sudah ngalami. Tapi saya minta semuanya nanti bisa ngalami gitu. Cuman kalau saat ini sudah nggak bisa, ya sudah nggak bisa dia. Jadi sekali lagi selamat Bapak Ibu guru CGP, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya secara maksimal. Tapi ingat tetap jaga kondisi fisik dan juga tetap jaga hubungan, tetap anak dan istri atau suami, ya, tetap itu perlu perhatian, berikan pengertian pada mereka. Mungkin kalau kerja kadang-kadang sampai malam juga, makanya Pak Azami waktu masih CGP kemarin dia pulangnya mesti sore dia. Karena kalau udah di rumah urusannya beda. Ini, ya. Jadi nanti, jadi bukan hanya CGP angkatan 10, Bapak Ibu guru yang lain juga sambil belajar, sambil mengamati. Ya, siapa tahu nanti angkatan 12 yang dipanggil Bu Ami, Bu Indra, Bu Martina, Bu Leni, Bu Panti, Bu Eti, Pak Haji Ismail, Pak Doni, Pak Satria masih cukup umur dia, masih panjang. Pak Sabir mungkin sudah agak sulit, ya karena tinggal beberapa tahun. Kemudian Pak Ismail, Pak Ismail, ya jangan putus asa Pak Ismail, tetap semangat. Ya, baru 2 kali gagal. Ya, saya berapa kali gagal tidak ada masalah. Tetap sehat. Karena kegagalan adalah guru yang terbaik, tapi jangan menyalahkan gagalnya itu. Evaluasi di mana tempat saya gagal itu yang selalu kita perbaiki. Kalau bahasa sekarang mungkin refleksi, kenapa saya bisa gagal. Tetap refleksi tiap hari. Ya, mungkin nanti di pola pembelajaran kita di tahun pelajaran 2024-2025 tetap gitu ya, kesepakatan di awal dengan anak-anak kita, kemudian refleksi di akhir akan selalu kita perbaiki. Jadi ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Silakan menikmati kelanjutan dari tugas Bapak Ibu guru CGP. Ya, kemudian nanti tolong kegiatan hari ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi mungkin ya rata-rata teman-teman ini nanti menyampaikan presentasinya paling tidak satu orang 90 menit. Pasarnya 90 menit satu orang ya. Cukup ya? Enggak, mudah-mudahan ya. Tapi jangan mencari cepat selesainya ya. Cepat selesainya. Karena kalau kita terburu-buru dalam melaksanakan pekerjaan, mungkin hasilnya tidak bisa maksimal. Ini mungkin yang bisa dia sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Mas Bagi. Sungguh pemaparan dan pemberian motivasi yang luar biasa untuk kita semua. Baiklah rekan guru yang hebat-hebat, kita santai aja, tenang,
rileks karena di sini yang hadir calon guru penggerak bukan memberi pelajaran, tapi kita berkolaborasi. Jadi santai-santai aja. Ya Pak Waka, slow. Oke. Jadi kita santai-santai. Seperti salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, jadi ini adalah bagian dari proses pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan selanjutnya, penyampaian materi yang pernah dipelajari oleh rekan-rekan calon guru penggerak untuk mengimbaskan kepada kita semua sebagai wujud dari kolaborasi kita bersama. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yakni Depan ya, sini. Oke, jadi kendali sepenuhnya kami calon guru penggerak angkatan 10 dulu ya. Kalau dulu mungkin kita menganggap diri kita sebagai superior, tapi di paradigma ini kita hanyalah seorang penuntut saja. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita gerak-gerak dulu. Ayo kita semua berdiri untuk bergerak. Tak serentak menang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Gimana? Sudah mulai rileks? Oke, terima kasih. Kalau sudah rileks, maka kita lanjutkan ke topik berikutnya tentang profil pelajar Pancasila. Kita semua itu sudah tidak asing lagi mendengar kata profil pelajar Pancasila.
di mana memiliki 3 element 0. Ya, ada yang sudah paham atau sudah mengetahui tentang dimensi-dimensi profil pada Pancasila? Sudah paham. Sudah paham. Saya. Ya, Pak Doni, ayo. Maksud saya itu next. Gak apa-apa kan, boleh sama dengan yang tadi. Profil pelajar Pancasila terdiri dari dimensi berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, gotong royong, kreatif, pendidikan global dan kritis. Nah, salah satunya di dimensi beriman, bertakwa memiliki elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dan ini diterapkan di sekolah kita, salah satunya bagaimana siswa mengenal agamanya sendiri sebagai perilaku yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa dari Pak Doni Guru Seni Budaya, ya, rekan-rekan guru yang hebat. Itu adalah tujuan dari kita menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian yang kedua, ini menyangkut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menyangkut ini kita sudah memahami bahwa disiplin positif itu adalah pembiasaan hal baik, ya, pembiasaan hal baik Bapak Ibu guru yang hebat, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi di dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, Bapak Ibu guru yang hebat, kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, makna kebutuhan dasar manusia ini merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Artinya kita benar-benar butuh dan harus itu, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa 5 kebutuhan dasar pokok. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu kita semua memiliki kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita semua memiliki kebutuhan ini, rasa ingin diterima, ingin diperdulikan, berbagi, kerjasama dan sebagainya. Kemudian penguasaan, ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap dan diakui. Ada kebebasan, mandiri, dan kesenangan. Mungkin dari perilaku siswa kita, jika kita mampu memahami tentang 5 kebutuhan dasar ini, kita akan lebih mengenal lagi tentang tahapan selanjutnya. Oke? Next, videonya. Video. Ada pemaparan sedikit. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, mari kita berinteraksi sejenak dengan menyaksikan tayangan video berikut ini. Oke, Pak Guru. Oke. Mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tersendiri, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi secara baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami Oke, kita semua sudah menyaksikan tayangan video terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan masuki motivasi perilaku manusia. Artinya yang menimbulkan
seseorang itu melakukan sesuatu, termotivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini mungkin sebagian besar kita pernah mengalami kepada siswa-siswa kita. Banyak yang termotivasi karena ingin menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang levelnya paling bagus itu menghargai nilai diri kebajikan dari diri sendiri. Ya, mungkin kita pernah menghukum siswa, kita pernah memberikan hadiah. Namun ada juga ternyata siswa yang melakukan nilai positif itu berasal dari dalam dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, ini ya, hukuman dan penghargaan. Jadi terkait dengan hukuman dan penghargaan kita sering lakukan. Kadang kita menghukum siswa, terkadang kita memberikan penghargaan. Namun ternyata dua-duanya ini memiliki konsekuensi yang tidak baik. Nah, contohnya hukuman bisa menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa. Sedangkan untuk penghargaan ini cukup tidak efektif karena merusak hubungan, adanya sifat iri, kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya, gitu ya. Terkadang anak-anak ini melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapat penghargaan, jadi sifatnya jangka pendek. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Sementara restitusi ini adalah konsep disiplin, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Intinya konsekuensi ini masih ada tekanan pada seorang anak. Kalau restitusi ini dia sudah mampu memunculkan dari dalam dirinya. Kita lanjutkan ke restitusi. Restitusi ini sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gus Deni 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi ini sebagai proses pembelajaran. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh kasus dan perbedaan cara pandang penanganan hukuman yang kita sudah paham. Kalau hukuman ini siswa membersihkan toilet itu termasuk hukuman. Sementara konsekuensi memberikan konsekuensi dosa yang terlambat, namun masih ada kerugian dan ketidaknyamanan untuk siswa. Kalau restitusi ini lebih menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi hukuman ya menghukum ini berat, konsekuensi ini kesepakatan, namun masih ada tekanan untuk siswa. Sementara restitusi itu adalah menyadari dari dalam dirinya. Contoh kasusnya nanti kita baca bersama-sama. Oke, kita ice breaking sebentar sambil berjoget-joget. Siap. Semuanya bergoyang. Bergerak. Tak serta menang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang.
kontrol ini penting sekali Bapak Ibu guru. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus paham di mana posisi kontrol yang kita ambil, gitu ya. Yang pertama, penghukum. Nah, jika ada guru yang suka menghukum baik fisik ataupun verbal, suruh lari, suruh bersihkan ini, itu berarti kita masuk posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, misal, apa kamu tidak kasihan sama bapak guru dan sebagainya. Jadi timbul rasa bersalah pada anak tersebut. Berarti Anda menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau teman, oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru memposisikan dirinya layaknya teman sejawat lah, biasa santai gitu. Kemudian monitoring, pemantau, ini biasa guru-guru BK ini pakai data berapa hari tidak masuk, pakai absen ini guru BK. Dan ini manajer. Nah, kalau manajer ini posisi yang diharapkan untuk kita semua sebagai seluruh guru, karena di sini menunjukkan respon tanggung jawab guru pada posisi terakhir, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya. Oke, jadi posisi manajer ini sangat diharapkan sebenarnya untuk kita di era pendidikan ini. Oke, kita menyaksikan video. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau mentor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mempadanya. Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini ada beberapa contoh terkait dengan kasus. Kira-kira posisi Bapak Ibu Guru ada di mana terkait pertanyaannya. Manakah yang diterima masing-masing ya dari pertanyaan berikut ini? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Jadi kira-kira ini posisi apa yang diambil? Pak Sami apa? Pemantau. Oke, Pak Sami pemantau. Iya, ngalamin Ibu pemantau. Oke, kita lihat jawabannya pemantau. Benar sekali, ternyata sudah memahami posisi kontrol masing-masing ya. Next. Nanti diambil sepedanya. Sepeda bayar. Oke, yang keenam ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib itu bedanya tipis sekali, ya. Peraturan dan keyakinan. Kita ini masalah keyakinan ini lebih ke karakter. Bagaimana anak itu berkarakter meyakini sesuatu yang dijalankan. Contohnya tadi tentang tata tertib, ya, membuat jadwal pikir menyapu itu tata tertib. Tapi keyakinan dari menyapu itu apa? Dengan menyapu lingkungan bersih, dengan kebersihan mereka yakin akan sehat. Nah, karakter itu yang ingin dimunculkan di keyakinan ini. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ya, ini tahapannya berdiskusi tentang peraturan, jadi aturan dulu, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan kelas tadi. Jadi awalnya dari peraturan atau tata tertib, kemudian karakter atau nilai positif yang diambil dari aturan itu apa, sehingga berwujud sebuah keyakinan, baru nih kita tempel di kelas. Oke Pak Guru. Jadi deh. Oke, terima kasih. Oke, ini contoh penyusunan keyakinan. Selamat menyaksikan. Terus dulu. Yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama
dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri,
semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Diskusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya dari segitiga restitusi ini adalah bagaimana seorang murid atau anak itu menyadari dari dalam dirinya tentang perilaku yang dilakukan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi adalah sebuah penawaran solusi. Restitusi itu fokus pada perbaikan ke depannya. Ini ada tahapan segitiga restitusi. Ada segitiganya. Yang pertama ini terkait dengan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ada 3 elemen segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi kita geser identitas anak ini dari merasa bersalah menjadi sukses. Kemudian kita validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan. 3 ini sinkronisasi. Oke, yang pertama sisi 1 menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita anggap berkasus atau melakukan suatu kesalahan dari perilakunya, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat anak ini jangan sampai drop, jangan kita buat anak ini menghakimi dengan penilaian kita. Ya, kita diajukan pertanyaan seperti buat kesalahan itu suatu yang wajar, nah, Pak Guru juga pernah seperti itu dan sebagainya. Jadi anak ini tidak merasa drop karena pemahaman kita. Kemudian kalau sudah stabil identitasnya, baru kita ke tahapan berikutnya yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan ini lebih kita memahami tentang kebutuhannya. Jadi dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah itu yang kita tanyakan. Kalau dia seperti ini, kok bisa seperti itu, nah, kenapa dan sebagainya. Jadi stabil validasi tindakan dulu, ya. Dan yang terakhir dari segi 3 restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jika identitasnya sudah stabil, kemudian validasi tindakan sudah kita lakukan, maka kita baru menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan ini diharapkan anak itu benar-benar menyadari dalam diri bahwa perilakunya kurang tepat dan berusaha untuk berperilaku lebih baik lagi dengan solusi yang ada. Itu Bapak Ibu guru yang hebat. Contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di dalam kelas terkait dengan ini contohnya nanti kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Tumben panggil saya? Oh ya, maaf Nar, sebelumnya sehat Nar? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Guru tumben panggil Danar. Karena Pak Guru perhatikan tadi pagi Danar tiba-tiba buru-buru, terlambat kelihatannya. Iya Pak, karena saya tadi malam begadang, makanya terlambat. Terlambat itu hal biasa, Nar. Banyak orang-orang terlambat, tapi mereka bertekad untuk masuk. Dan Pak Guru syukuri walaupun terlambat, Danar itu masuk. Kalau boleh tahu, Nar, kenapa kok bisa terlambat? Tadi malam saya nonton bola Pak. Oh, nonton bola. Berarti Danar telah tidur. Lain kali kalau nonton bola itu boleh-boleh saja Nar, tapi dilihat jangan terlalu malam Nar. Oke, dari kejadian tadi pagi, kira-kira kesepakatan yang dilanggar Danar itu terkait apa? Terkait dengan saya terlambat Pak, saya tidak akan menggunakan balik. Ya, terima kasih.
kasih Denat. Mudah-mudahan besok-besoknya jangan terlambat tidur lagi. Nonton bola boleh, tapi jangan tidur terlalu larut malam. Oke, kita perbaiki sama-sama Nat. Jangan diulangi. Terima kasih Denat. Selamat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Del, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Kenapa tumben Bapak manggil saya? Oh ya, Pak Guru panggil Adel ke sini karena tadi pas sholat berjemaah, Pak Guru perhatikan Adel kok tidak ada. Ikut tapi terlambat. Oh, Adel terlambat sholat berjemaah. Pak Guru syukuri Adel itu bisa nyusul sholat berjamaah walaupun terlambat. Karena terkadang kita juga sering terlambat Del. Tapi yang Pak Guru syukuri Adel itu bisa mengikuti sholat berjamaah. Kalau boleh tahu, kok bisa terlambat Adel? Tadi pergi minjem mukena dulu. Oh, minjem mukena. Kok bisa minjem mukena? Karena tadi pagi terburu-buru dan nggak sempat bawa. Oh, Adel minjem mukena gara-gara tidak membawa mukena. Kok bisa nggak bawa Adel? Karena terburu-buru. Karena terburu-buru. Oke. Dari kejadian tadi kira-kira Adel tahu nggak pelanggaran apa, kesepakatan apa yang Adel langgar? Saya minta maaf karena tidak membawa mukena dan bangun siang, dan saya berjanji akan membawa mukena tiap hari. Oke, terima kasih Adel. Adel sudah menyadari kesalahannya, tidak ikut sholat berjamaah, dan kita bersama-sama benahi Adel ya. Kita sama-sama untuk menjalankan kesepakatan. Nanti Adel bawa mukena tiap hari. Ya. Terima kasih Adel. Ya, Oke, silahkan bisa melanjutkan bermainnya Adel. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan guru yang hebat telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Jadi, mulai dari kita memahami paradigma berpikir kita tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang guru dan bagaimana kita melihat sosok siswa-siswa kita. Kemudian terkait nilai-nilainya, kemudian penyebaran budaya positif, dan bagaimana kita memahami tentang kebutuhan manusia, ya, kebutuhan dasar manusia yang berujung pada yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi, yakni dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian dengan menyayangkan keyakinan. Terima kasih rekan-rekan guru yang hebat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kegiatan berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari ini. Kita berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita lebih maju dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azami. Saya di sini akan menyampaikan umpan balik terhadap salah satu aksi nyata rekan guru kami, yaitu Sumartini SPD, Sri Armawani SPD, dan Jamiluddin Supriyadi SPD mengikuti CGP PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Aksi nyata yang telah dilakukan yaitu budaya positif. Saat melaksanakan kegiatan, para CGP sangat-sangat memberikan arahan yang tepat bagaimana budaya positif di sekolah kami dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Saat aksi nyata, ketiga CGP mampu memberikan arahan yang tepat bagaimana agar semua kegiatan dalam sekolah berdampak pada murid, dengan salah satunya menggunakan budaya positif
yang bisa memberikan motivasi intrinsik atas apa yang akan dilakukan oleh siswa. Untuk kedepannya saya harap semua CGP mampu memberikan dampak positif bagi rekan-rekan guru di sekolah kami untuk ikut dalam kegiatan positif, salah satunya adalah dengan mengikuti guru penggerak yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semangat terus, berikan yang terbaik bagi sekolah sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.